Terima kasih Tuhan, Kau yang sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami. Kau yang terus taruhkan di dalam hati kami Tuhan. Hati yang mau terus memuji dan menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu saja ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan yang siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah supaya setiap firman ini bisa menjadi benih dalam hidup kami Tuhan, yang akan terus mengubahkan hidup kami. Tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, saya akan sharing tentang karunia dan karakter, mencoba untuk sharing ini. Tapi sebenarnya saya merasa bukan orang yang banyak berkarunia, saudara. Ya, tapi ya saya mau belajar tentang ini, ya tentang karunia dan karakter ini. Oke, next. Ya, yang saya dapetin karunia ini semuanya sebenarnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan, saudara. Kalau orang berkarunia, semua itu datangnya dari Tuhan. Ya, semua datangnya dari Tuhan. Next. Ya, jadi karunia ini anugerah pemberian dari Tuhan yang sebenarnya ya semua kita di dalam pengikutan kita akan Tuhan, kalau punya karunia juga itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi jangan ada orang yang membanggakan diri waktu orang itu berkarunia, punya karunia, dia merasa, oh ini saya yang melakukan. Ya, oleh Tuhan. Yang kedua oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengerjakan melalui hidup kita. Kalau orang itu punya karunia, ya Tuhan memberikan karunia kepada orang tersebut dan Tuhan yang mengerjakan ya karunia itu melalui orang tersebut. Next ayatnya. Ini kita udah sering baca di Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau yang akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi kalau orang punya karunia, dia bisa mengerjakan dengan karunia itu, tapi sebenarnya semua itu karena anugerah Tuhan, karunia itu berasal dari Tuhan yang mengerjakan melalui orang tersebut. Ya, jadi semua ini semua itu berasal dari Tuhan. Tapi ini kadang-kadang jadi bahaya, saudara. Kenapa? Karena dengan karunia yang didapat itu orang biasa melakukan hal-hal di dalam pelayanan atau apapun juga dengan karunia yang ada itu kadang-kadang dia bisa merasa bahwa ini punya dia. Ya, oke, next. Merasa ini punya dia yang melakukan. Nah, ini bahaya. Nah, sebenarnya semua Tuhan kasih karunia kepada orang tersebut semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan nama dirinya. Ya, bukan untuk kemuliaan orang itu, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, waktu itu saya dengerin Pak Yusak waktu khotbah, Pak Yusak ngomong begini, dosa yang paling besar adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Pak Yusak ngomong begini, orang tersebut jatahnya mungkin di surga sebenarnya jatahnya di tingkat 7, udah paling atas. Nah, tapi kalau orang itu mencuri kemuliaan Tuhan, dia bisa turun sampai ke tingkat 1 atau mungkin Tuhan bisa buang ke neraka. Kalau dosa lain mungkin perzinahan, berbohong kata Pak Yusak, itu mungkin cuma turun 1 atau 2 level. Misalnya tadi ya jatahnya 7 mungkin turun ke 6 atau ke 5. Nah, tapi kalau orang yang mencuri kemuliaan Tuhan dari 7 bisa langsung ke 1 atau mungkin sampai bisa dibuang ke neraka. Kenapa? Karena waktu itu Lucifer juga dosanya kesombongan mencuri kemuliaan Tuhan. Dia menganggap bahwa semua itu dia yang melakukan. Nah, ini hati-hati sekali, ngeri karena kadang-kadang kalau kita bisa melakukan segala sesuatu dengan karunia yang Tuhan yang berikan, tanpa sadar kita bisa otomatis melakukannya, tanpa sadar juga kita bisa merasa bahwa itu punya kita, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan kasih ini buat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ini semua untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa diselamatkan, dan sebenarnya untuk memperluas kerajaan Allah. Ya, sebenarnya semua untuk pelayanan Tuhan memperlengkapi kita untuk melayani.
Tuhan kasih karunia apapun itu, mungkin talenta, sebenarnya untuk memperlengkapi kita semua di dalam pelayanan kita. Ya, karena kalau kita tidak diperlengkapi Tuhan, ya kita dengan kemampuan manusia, kemanusiaan kita tidak akan bisa melakukan apapun, saudara. Ya, nah, yang ketiga, ya selain untuk pelayanan itu, ya kita itu untuk saling melengkapi di dalam pelayanan. Kalau satu orang dikasih karunia yang lain, satu orang dikasih karunia yang lain. Nah, kalau digabungkan dalam pelayanan, itu akan menjadi suatu kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar bisa bekerja sama dan bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa, saudara ya. Nah, oke, next. Ya, ini saya akan sekilas saja, mungkin semua sudah tahu tentang karunia-karunia apa aja. Ya, yang pertama karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, iman juga itu bagian dari karunia. Kita bisa percaya ada Tuhan, kita bisa percaya Tuhan yang akan mengerjakan, kita percaya menunggu waktu Tuhan dan sebagainya. Itu iman, semua karunia yang Tuhan berikan ya buat kita. Ya, di sini juga ada karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, mungkin dari semua ini yang awal-awal kebanyakan yang Tuhan berikan pertama adalah tentang bahasa roh ya. Ya, tapi saya next. Ya, karunia itu diberikan Tuhan untuk memperlengkapi kita ketika dalam pelayanan. Jadi mungkin kalau kita tidak melakukan pelayanan, kita tidak diperhadapkan dengan sesuatu yang yang membuat kita terjepit dan hanya kita dengan Tuhan saja, karunia-karunia ini tidak akan keluar, saudara. Seperti ya, karena saya pernah punya pengalaman begini. Saya merasakan waktu saya sudah tidak bisa apa-apa, waktu saya hanya bisa dengan Tuhan, saya baru tahu, oh Tuhan ternyata bisa berikan pengertian, berikan hikmat kayak gitu. Nah, suatu waktu saya pernah melayani seorang, saya mendoakan orang itu, dan ternyata orang itu manifest, saya doakan, doakan terus, saya juga lupa, beberapa kali dilepaskan, jadi bukan cuma satu rohnya, saya doakan, dan sampai satu titik, waktu saya mendoakan orang itu tidak bisa keluar, saudara. Jadi nempel terus, masih ada, saya tahu masih ada, nempel terus, tidak bisa keluar. Saya doakan tetap tidak bisa keluar, terus akhirnya saya jadi diam. Saya diam, saya minta pengertian lah, seperti apa gitu, minta pengertian. Dan waktu itu Tuhan tahu-tahu saya percaya itu Roh Kudus kasih pengertian, gak tahu di dalam hati, kandungan gitu. Terus jadi saya akhirnya ngomong ke roh itu, kamu ngapain lagi tuh? Waktu di kandungan kamu ngapain? Nah, terus roh itu tuh berkata, iya, saya berada di dalam orang ini sejak dari dalam kandungan. Jadi waktu saya doakan orang ini, roh ini sudah mengikuti orang ini sejak dia berada di dalam kandungan. Jadi roh ini sudah berada di dalam orang ini ketika masih di dalam kandungan. Jadi ternyata latar belakang orang ini, waktu dia berada di dalam kandungan, ayahnya, suami dari ibunya itu meninggalkan istri dan anaknya, ditinggal aja udah, lagi dalam kandungan. Nah, jadi ya saya merasa mungkin ibunya sedih, dan itu membuat anak ini sedih juga, dan ternyata roh itu bisa masuk di situ. Jadi sejak dari dalam kandungan, anak ini sudah diikutin, ditempelin sama roh ini sampai dia besar. Nah, setelah itu emang langsung dia keluar, terus saya ngomong, udah kamu tidak punya hubungan lagi
ya tidak punya hubungan lagi dengan orang ini, kau sudah diputuskan, kau sudah tidak boleh kembali lagi, saya katakan seperti itu. Nah, ini kan apa ya, waktu ini kan bisa muncul hikmat itu waktu saya melayani saudara. Waktu saya melayani, saya dikasih pengertian gitu. Jadi saya tahu, oh ya ini semua kan Tuhan yang kasih tahu, Roh Kudus yang kasih tahu, bisa secara tepat. Jadi kadang-kadang waktu mendoakan itu, waktu mendoakan orang yang kerasukan seperti itu, ada roh-roh yang sebenarnya emang bisa didoakan secara kita doa aja langsung keluar, tapi ternyata ada juga yang harus kita doakan secara tepat. Akhirnya dia kan di situ dia seperti ditelanjangi dan dia keluar. Ya. Nah, jadi ya karunia ini Tuhan bisa berikan waktu kita dalam pelayanan saudara. Tapi kalau kita kalau kita cuma diam, tidak melakukan apa-apa, kita tidak mengembangkan apa yang Tuhan sebenarnya mau kasih karunia itu dalam hidup kita. Ya, Tuhan sebenarnya mau kasih karunia itu dalam hidup kita, apapun juga yang kita lakukan, pelayanan kita, mau memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, oke, kita baca selanjutnya di 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Ya, di sini perkataan Paulus, ya garis bawah yang ini aja, usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Nah, ternyata selain ya karunia roh itu emang dari Tuhan, tapi kita bisa mengusahakan memperoleh karunia itu saudara. Bisa diusahakan. Kita bisa kejar untuk memperoleh karunia itu. Ya, terutama di sini karunia untuk bernubuat. Ya, tapi emang di sini karunia itu apapun juga seperti yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Karena emang ini Tuhan mau kasih karena penting sekali untuk memperlengkapi setiap kita dalam pelayanan kita. Nah, oke, next. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperoleh karunia ini, saudara? Ya, di sini awal-awal murid-murid, rasul-rasul pertama setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya di Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain yang seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, yang pertama kita harus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Penuh dengan Roh Kudus ini berbicara tentang kehausan kita, kerinduan kita dengan Tuhan. Pengetahuan kita tentang Tuhan yang di otak, ya pengertian kita tentang Tuhan dan sebagainya, mungkin tentang Alkitab dan apapun itu, tidak akan membuat kita penuh dengan Roh Kudus, saudara. Tapi itu memang memperlengkapi kita, tapi semua kita bisa penuh dengan Roh Kudus kalau kita terus punya hati yang haus sama Tuhan. Kita punya hati yang haus sama Tuhan, kita bisa terus penuh dan penuh. Ya, emang tidak mudah untuk penuh dengan Roh Kudus, tapi ya penuh dengan Roh Kudus ini tanda-tandanya adalah mereka akan berbahasa-bahasa yang lain. Mungkin orang yang pernah berbahasa roh tahu, pernah mengalami bagaimana meluap-luap di sini sampai keluar bahasa yang lain. Dan ternyata bahasa roh ini adalah salah satu pintu untuk kita bisa masuk dalam dimensi roh yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, dengan kita berbahasa roh kita menjadi semakin kuat, dan Tuhan akan bukakan karunia yang lain, saudara. Ya, kita bisa kejar, sebenarnya bisa. Kalau kita punya kehausan itu, memang kita mau dan minta sama Tuhan untuk diperlengkapi setiap karunia itu, kita bisa mengejar dengan kita punya kehausan dan kerinduan akan Tuhan yang lebih, saudara. Ya, ini saya rasa emang karunia ini ya penting juga, ya dalam arti karena ini benar-benar waktu kita dalam pelayanan kita memerlukan semuanya ini. Ya, karunia ini kita perlukan sekali. Ya, oke, next. Nah, yang kedua tentang karakter. Nah, karakter ini adalah hasil pembentukan, ada proses dan waktu, ada bagian kita yang mengerjakan.
Ini proses dari kita sekarang hidup sampai mungkin kita sampai dibawa pulang Tuhan. Pembentukan ini perlu waktu, ya waktunya mau sampai nanti kita dibawa Tuhan pulang, ya. Jadi ada bagian kita yang mengerjakan juga. Cepat atau lambatnya proses pembentukan karakter ini tergantung dari tanah hati kita. Kita bisa memilih untuk lebih cepat prosesnya, kita bisa memilih proses ini menjadi lama, juga bisa saudara. Ya kita tahu tentang tanah, ada yang kalau tanahnya benihnya ditanam di tanahnya bebatuan susah untuk bisa bertumbuh. Kalau yang ditanam di semak duri susah juga bertumbuh karena dihimpit saudara. Nah, semua itu tergantung sama kita. Proses ini kita yang lewati, cepat atau lambatnya tergantung kita. Nah, waktu saya siapin itu tuh saya tuh dikasih, nggak tahu saya dikasih kayak apa ya gambar lah gitu ya. Saya liatin kayak ada anak kecil yang lagi dipotong rambut saudara. Lagi dipotong rambut, tapi kok anaknya nggak tahu lah kayak bule gitu. Jadi anak ini kita kan sering lihat kalau ada anak yang masih kecil sekali masih belum mengerti, kalau dipotong rambut kan susah kan. Ada yang kegelian, ada yang takut mungkin, ada yang nggak mau dipotong rambutnya dan bisa membutuhkan waktu yang lama sekali untuk bisa jadi rambutnya. Ya sampai bisa udah kepotong semua, butuh waktu yang bisa lama sekali. Ya bisa lama sekali. Ya mungkin sama sih seperti kita. Waktu kita mau dibentuk sama Tuhan, Tuhan mau memproses dalam hidup kita, Tuhan kasih pengajaran-pengajaran mungkin. Nah, tapi ya kadang-kadang bisa seperti anak ini. Ya, susah sekali dibentuk, tidak mau dibentuk Tuhan. Ya, waktunya lama sekali sampai akhirnya bisa jadi. Ya, anak-anak seperti itu. Nah, tapi saya kasih pengertian juga begini. Kadang-kadang tapi seperti ini. Seharusnya ketika anak ini bertumbuh dewasa, dia orang yang sudah dewasa kan pasti mengerti tentang dipotong, tinggal diam dan semuanya akan menjadi cepat beres. Nah tapi kadang-kadang orang yang sudah walaupun secara umur dewasa, tapi bisa seperti anak ini. Waktu dipotong rambutnya, waktu dia mau dibentuk sama Tuhan, dia tidak mau. Ya dia mungkin ngerasa geli, dia mengulur waktu dan sebagainya, yang membuat akhirnya ya proses yang ada dalam hidupnya menjadi lama saudara. Ya jadi sebenarnya proses ya karakter ini, pembentukan ini tergantung kita sih. Kalau yang bandel ya mungkin jadi lebih lama ya. Kalau bersering berontak sama Tuhan, waktu Tuhan ajarkan sesuatu tidak bisa menerima, ya akan membuat proses ini lama. Ya walaupun sudah dewasa tapi ternyata seperti anak kecil ini yang tidak mau dibentuk, rambutnya dipotong, tidak mau dipotong, ngerasa geli, ataupun ngerasa ya tidak mau dipotong saja, tidak mau dibentuk untuk menjadi lebih baik. Ya kadang orang dewasa juga bisa seperti itu ya. Nah pembentukan karakter ini akan membuat buah roh yang ada dalam hidup kita makin bertumbuh dan berkembang. Ya karakter ini berbicara tentang buah roh, kita sudah tahu semua tentang buah roh. Nah, ternyata proses-proses apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini akan membuat kita lebih dewasa, akan membuat buah roh yang ada dalam hidup kita semakin muncul. Ya, semakin muncul. Jadi setiap hal-hal yang Tuhan mau bersihkan dari dalam hidup kita, hal-hal yang tidak berkenan apapun itu mau dibereskan sama Tuhan. Ya, oke. Next. Nah, ini ada dua bungkusan. Yang satu dibungkus dengan baik, seperti itu. Yang kedua dibungkus dengan koran. Nah, kalau secara alami manusia pasti akan mengambil ke yang kiri kan. Karena dengan pemikiran bungkusnya bagus, pasti dalamnya bagus. Kalau yang sebelah kanan dibungkus dengan koran, dengan pemikiran, ya orang itu mungkin tidak menghargai apa yang ada di dalam isinya, jadi akhirnya ya dibungkusnya asal aja lah, karena tidak berharga. Ya seperti itu. Nah oke, next.
Ya, ini ada kata-katanya ya, don't judge a book by its cover. Tidak menilai kualitas atau isi sebuah buku hanya berdasarkan tampilan sampulnya. Ini sering apa ya? Sering keluar dalam arti begini, kalau di sosial media. Jadi orang kadang menilai orang lain dengan tampilannya. Ya, misalnya ada orang yang pakai celana pendek, pakai kaos oblong, datang ke showroom, mau beli mobil yang mahal. Ya, mungkin sales yang ada di situ bisa tidak menghargai saudara karena tampilannya kok kayak begitu kok, apa bisa beli gitu ya. Tapi ternyata orang ini bawa uang yang banyak dan dia bisa membeli. Ya. Nah, oke, balik lagi. Balik lagi ke gambar tadi, ya. Ke kado tadi. Balik lagi, Mas. Gambarnya ke kado tadi, ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan antara tentang karunia dan karakter saudara. Karunia itu seperti kado yang sebelah kiri, di mana dibungkus dengan baik. Orang kalau melihat luarnya, orang yang berkarunia itu kelihatan wow, benar nggak? Kalau kita ngelihat orang lain, wah bisa ngelihat ini, bisa melakukan ini, karunianya banyak, itu seperti kado yang sebelah kiri. Bungkusnya kelihatan bagus sekali kan? Ya, kalau yang sebelah kanan seperti tidak berkarunia, biasa saja. Nah, tapi apakah yang isi daripada kado itu kita bisa tahu? Tidak tahu kan, kalau tidak dibuka. Kalau tidak dibuka. Nah, jadi karunia yang luar biasa itu sebenarnya tidak mencerminkan atau sama dengan kerohanian seseorang saudara. Jadi orang yang berkarunia yang luar biasa seperti di kado kiri ini belum tentu dalamnya bagus. Karakternya belum tentu bagus. Ya walaupun dia berkarunia luar biasa tapi tidak sama dengan membuat orang itu mempunyai ani yang lebih tinggi dari yang sebelah kanan yang sepertinya tidak punya karunia apa-apa. Jadi dalamnya kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu, benar nggak? Ya, jadi dalam orang yang berkarunia ini mungkin karakternya amburadul, bisa. Ya, jadi orang yang berkarunia seperti ini kelihatannya luar biasa, tapi ternyata tidak sama dengan karakternya. Ya, mungkin orang yang sebelah kanan kelihatannya tidak punya talenta apa-apa, tidak punya karunia apa-apa, tapi ternyata dalamnya dia punya karakter yang bagus, saudara. Itu kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi karunia itu yang pertama tidak sama dengan karakter tinggi atau rendahnya kerohanian seseorang. Ya, punya karunia yang luar biasa tidak membuat orang itu punya karakter yang luar biasa atau bisa dianggap dia punya kerohanian yang lebih dari orang yang lain. Nah, nanti saya akan putarkan satu video dari Benny Hinn. Nah, ini adalah video kedua. Nah, saya akan ceritakan dulu video yang pertamanya ya. Jadi waktu itu Pastor Benny Hinn lagi pelayanan di Afrika, dia kena sakit jantung, bawa ke rumah sakit. Nah, dibawa di rumah sakit, dia waktu di rumah sakit itu mau dioperasi, jadi saya percaya itu rohnya dibawa ke surga. Waktu dibawa ke surga, Benny Hinn itu jadi lagi dalam antrian, saudara. Dalam antrian, bagaimana orang menghadap Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus akan ngangguk. Nah, nanti anggukan itu bisa berarti dua. Orang itu bisa dibawa lewati gerbang, masuk ke surga atau dibawa ke neraka, saudara. Nah, waktu Benny Hinn antri itu, dia melihat, akhirnya dia tahu, ternyata hanya 20% yang masuk ke surga, 80% tidak masuk. Dan 80% yang tidak masuk ini ada pendeta-pendeta juga. Nah, terus waktu Benny Hinn ngelihat orang yang masuk itu adalah yang bisa masuk surga, waktu itu dia merasa di rohnya dia mengatakan seperti ini. Orang yang masuk adalah yang memiliki hubungan yang tulus dengan Tuhan. Ini bukan tentang gelar atau perbuatan mereka, ini tentang hati mereka. Nah,
Waktu Benny Hinn ketemu Tuhan Yesus, dia tahu waktu Tuhan ngelihat dia, Tuhan tidak tersenyum sama sekali. Dia tahu waktu itu, wah saya tidak akan masuk surga gitu. Nah waktu sebelum Tuhan Yesus mengangguk, nah Benny Hinn ini terbangun saudara. Nah ternyata jadi dia punya kesempatan kedua, dia tahu waktu itu kalau Tuhan Yesus tidak bawa dia pulang, dia tuh masuk ke neraka saudara. Ya masuk ke neraka, karena dia tahu wah saya nggak bisa masuk surga. Nah jadi Tuhan bawa balik rohnya, nah di situ dia terbangun. Nah ini video keduanya, oke. Jesus was about to make his decision, Pastor Benny woke up. The voice of God echoed in his spirit, cutting through the remnants of his dream. Don't blow it this time. This is your second chance. This wasn't just a dream. It was a divine warning, a message that cut deeper than any sermon or miracle he had ever witnessed. Pastor Benny had been given a second chance, not just for his ministry, but for his soul. Reflecting on this encounter, Pastor Benny shared a truth that many believers overlook. Throughout his ministry, he carried two responsibilities. One was to serve God's people through the gifts God had given him, preaching, healing, performing miracles. But the second, the more personal one, was his own walk with God. And that's where he had failed. He confessed that after his divorce in 2010, he had lost that connection with God. It wasn't just the loss of $7 million or his home, it was the loss of his relationship with the Lord that crushed him the most. What's even more striking is that during the time when he was furthest from God, his ministry saw the most miracles. It was a paradox that confounded him. The crowds would see the power of God moving through him, the healings, the deliverances, the wonders. Yet behind the scenes, Pastor Benny was a shell of the man he once was. He was going through the motions, relying on his gifts rather than nurturing his relationship with God. He revealed something that should cause every believer to pause. It's easy to become a pretender, he said. You get used to the motions, the prayers, the crowds, and before you know it, you care more about what people think than what God thinks. Pastor Benny's story is not just a testimony, it's a cautionary tale, a sobering reminder that echoes far beyond the life of one man. It's a warning to every believer, especially those who have walked the path of faith for many years or stood in places of leadership. It's a stark revelation that no title, no gift, no position, and no act of service, no matter how grand, can ever substitute for a genuine relationship with the Creator, the God who sees beyond appearances and actions, straight into the condition of our hearts, desires connection, not performance. This story forces us to confront a hard truth. It's dangerously easy to become so consumed by ministry, service, or the admiration of others that we lose sight of the one we're called to serve. It's a trap that doesn't announce itself, but creeps in silently, a shift from walking with God to simply working for Him. Pastor Benny's experience exposes the emptiness that comes from going through the motions while our hearts drift further and further away. This isn't just a story about Benny Hinn. It's a story about the God of the second chances, a God who doesn't discard us when we stumble, but calls us back when we lose our way. It's about a God who loves us too much to let us remain in our complacency, who warns us when we're drifting, and who, in His mercy, offers us opportunities to return to Him. For those who hear this story, it's more than an inspiration. It's a challenge to examine our own hearts. Are we walking closely with God? Or have we begun to prioritize the visible over the invisible? Are we seeking His approval, or have we settled for the praise of people? Pastor Benny's story reminds us that the greatest success isn't measured by what we achieve in this world, but by the relationship we cultivate with the one who holds eternity in His hands. This is not just about Benny Hinn. It's about all of us. It's about a God who doesn't give up on His children, no matter how far they wander. It's about the God of second chances and the question He places before each of us. Will you come back? Will you return to the heart of what truly matters? Will you take the chance He's giving you? Di situ, ya Pastor Benny Hinn, kalau dia tidak dibawa Tuhan pulang dan beri kesempatan kedua, tidak pernah akan tahu saudara. Ternyata, ya karunia yang dia punya itu masih ada walaupun dia sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi
karunia seperti ya bahaya sekali. Pelayanan, dia melakukan pelayanan, orang disembuhkan, dia melakukan mujizat-mujizat, tapi ternyata dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Di mana kita tahu dulu beliau ini adalah orang yang tiap hari bergaul dengan Roh Kudus. Ya, tapi ternyata lama-lama makin jauh dan akhirnya dari dulunya berjalan dengan Tuhan sampai akhirnya sudah tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan dia katakan, walaupun waktu itu saya merasa sangat jauh sekali dengan Tuhan, tapi saya masih melakukan mujizat-mujizat. Ternyata karunia ini masih ada, saudara, masih nempel dalam hidupnya. Nah, saya minta gambar yang tadi lagi, gambar yang kado lagi. Nah, dia katakan, ya ngeri saudara ya, kalau Tuhan tidak ingatkan ini, tidak akan pernah tahu. Ya, saya waktu itu berpikir karunia emang kalau kado kan gini. Kita kalau sudah dapat kado pasti akhirnya kan bungkusnya dibuang, saudara, diambil isinya aja kan. Ya, sebenarnya emang karunia tidak akan kita bawa ke surga karena di surga sudah tempatnya mujizat lah ya. Nah, saya pikir ya salah satu yang membawa kita bisa ke surga adalah karakter. Tapi ternyata ada satu lagi. Ya, sekarang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana ketulusan hati kita, benar-benar mau dekat dengan Tuhan, punya ketulusan itu. Itu yang bisa membawa kita ke surga. Bukan apa yang kita lakukan, ya itu baik semua. Tapi seperti yang Benny Hinn alami, dia punya karunia, dia sepertinya bisa melakukan apapun yang orang lain tidak banyak bisa lakukan, saudara. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau hatinya, yang Tuhan mau hubungan dia dengan Tuhan, saudara. Ya, ini juga mengingatkan saya juga, karena ya semua ini balik pengikutan kita sama Tuhan tuh seperti apa sih? Mungkin, ya buat saya juga nggak mudah untuk ngomong di sini, nggak mudah, saudara. Kenapa? Ya, untuk apapun yang kita ucapkan kita harus bisa melakukan kan, seperti itu. Tidak mudah sama sekali. Ya, tapi biar ini mengingatkan kita semua, mengingatkan kita kembali, walaupun kita melakukan pelayanan, tetapi bagaimana hati kita sama Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, apakah sudah menjadi jauh karena rutinitas? Di sana dikatakan, ya dia melakukan rutinitas yang dia bisa lakukan, pelayanan dan sebagainya, tapi ternyata semua itu membuat dia kosong karena semakin ternyata di dalam dia berjalan dengan Tuhan, lama-lama makin jauh dan makin jauh, saudara. Tapi dia masih bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Ya, biar ini mengingatkan kita semua kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana apakah kita masih punya hati yang tulus untuk mau benar-benar dekat dengan Tuhan. Ya, jadi emang karunia kita perlukan juga di sini, jangan membuat kita takut, tapi biarlah saudara, karunia yang kita dapatkan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, tapi semua itu biar lahir karena kita punya karakter yang kuat. Ini semua lahir karena kita punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, bukan karunia saja, tapi karena semua itu lahir karena kita punya hubungan dengan Tuhan dan punya karakter yang kuat yang membuat kita tidak jatuh karena semua karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, ini aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, karunia itu perlu, karakter juga perlu. Ya. Karunia itu penting, karakter itu juga penting. Jadi kita berdoa supaya keduanya ini bisa pelayanan, bisa kita alami bersama-sama. Itu hampir sama seperti ini. Kita lapar, di depan ada makanan. Makanan penting, minum juga penting. Kita makan aja tanpa minum seret. Ya, kita minum aja tanpa makanan juga
kurang pas ya. Sebenarnya karunia dan karakter itu kalau bekerja bersama-sama itu sangat luar biasa. Ya, tadi tentang Benny Hinn. Saya itu sebenarnya dari dulu pertama kali baru pertama kali kepenuhan Roh Kudus itu zaman tahun 70-an ya. Itu saya sudah baca bukunya dia yang sangat memberkati, yaitu Selamat Pagi Roh Kudus. Itu sangat memberkati. Di situ dia cerita begitu bagaimana dia punya pergaulan dengan Roh Kudus, begitu Tuhan memberikan perkara-perkara yang ajaib. Itu Selamat Pagi Roh Kudus, itu sangat memberkati sekali. Nah, dengan berjalannya waktu kalau kita lihat kesaksiannya kok bisa rada melenceng gitu ya. Nah, apa yang mengakibatkan seperti itu ya saudara bisa baca dengan kesaksiannya apa yang dilakukan. Kadang-kadang dengan segala kesibukan kita yang ada, kita itu kurang. Jadi mulai lama-lama kesibukan kita ini diserongkan, saudara. Kemarin ada beberapa hal saya ketemu dengan anak-anak muda ya, dapat dikatakan sudah melayani ya. Nah, satu anak ini dia mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Lalu setelah saya ngobrol sama dia, saya korek, jadi akhirnya dia mengatakan dulu dia cinta Tuhan, dulu dia itu tidak pernah bolong baca Alkitab, saat teduhnya sangat baik dan dia merasakan dia diberkati Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya dia diberkati Tuhan. Terus lama-lama dia bilang dengan segala kesibukan diberkati Tuhan luar biasa ya. Kerjaannya diberkati Tuhan, segala sesuatu diberkati Tuhan. Pekerjaannya tambah banyak. Nah, jadi akhirnya saat teduhnya juga bolong-bolong. Dia ngaku, udah saat teduhnya gak karu-karuan, disebabkan karena apa? Sibuk. Dan dia merasakan dengan kesibukannya itu diberkati Tuhan luar biasa secara materi. Akibatnya waktunya tiba Tuhan mulai ngajar dia yang tadi dikatakan seorang anak yang dipotong rambutnya ya, dirapiin ya. Nah, terus satu lagi saya juga kemarin ini ketemu dengan salah satu anak. Anak ini pertama kali tekun banget diberkati Tuhan. Hidupnya nanjak sampai Tuhan itu memberikan banyak hal dalam kehidupannya. Sampai dia bilang apa yang menjadi mimpi saya itu sekarang menjadi kenyataan, kata dia itu. Nah, akibat dari itu ya, dia mulai nyantai, saudara, ya nyantai. Jadi saat teduhnya berkurang karena apa? Diberkati secara jasmani. Ya. Awas, hati-hati. Firman Tuhan, janji Tuhan untuk tahun ini adalah tahun ini Tuhan itu memberikan kebaikan buat saudara dan saya. Nah, saking kita itu menerima kebaikan, jangan sampai terlena. Ya. Lalu Tuhan katakan bahwa tahun ini kita akan mengalami kenikmatan kalau saudara dan saya berjalan dalam jalan jejak kaki Tuhan. Betul kan? Nah, sekarang dengan kita jalan dengan kaki Tuhan, berjalan di tapak kaki Tuhan, mengalami kenikmatan, mengalami segala sesuatu yang Tuhan berikan, lama-lama nyeleweng, serong, keluar dari hal itu. Sudah terlalu nikmat, sudah terlalu suka. Ya. Hari-hari ini saya sedang merenungkan tentang Salomo. Aduh, sayang banget ya itu. Dia menerima berkat yang luar biasa, menerima warisan dari papanya yang sangat luar biasa, baik jasmani maupun rohani loh.
Itu Salomo itu dapatnya itu benar-benar double porsi. Ya. Pertama kali karakternya bagus sekali. Ya. Nah, salah satu karunia yang dia dapatkan apa? Kenikmatan, berkat yang berkelimpahan, tidak kekurangan. Itu anugerah yang luar biasa yang dia terima. Pertama kali saya ada ketakutan minta karakter Tuhan, minta karakter Tuhan, minta hikmat, minta ini. Tetapi di tengah jalan apa yang terjadi dengan yang dinamakan Salomo ini. Melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Di mana istri-istrinya menyerongkan dirinya untuk meninggalkan Tuhan. Loh, ini loh Tuhan, saudara, saya sangat minta sama Tuhan kita semuanya ya. Kesaksian Benny Hinn tadi sangat bagus sekali. Yong tadi menceritakan tentang karunia dan karakter itu bagus sekali. Ayo kita mawas diri. Ini warning buat saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, ayo jangan tinggalkan Tuhan. Kalau dulunya saat teduhnya sejam setengah setiap hari, dengan diberkati Tuhan, dengan kesibukan yang ada, mulai 5 menit. Kalau saudara merasa hal seperti itu, mulai jauh dari segala sesuatu, balik saudara. Balik sungguh. Karena yang saudara dan saya bawa nanti bukan masalah kekayaan, bukan masalah karunia, tapi karakter, buah roh yang saudara dan saya bawa. Salah satu adalah ketaatan. Ya. Saya berdoa supaya saudara mengerti apa yang harus dilakukan, saudara. Ketaatan itu tidaklah sehal yang mudah. Ya. Contoh saya nyontohin ya. Kita kan dapat tugas untuk ke Uganda, betul kan? Ketaatan itu tidak mudah. Ya. Dengan saya melihat akan biaya yang begitu besar, ya, itu aduh Tuhan, kok besar gitu ya, biayanya kok besar banget itu. Nah, dengan melihat batu yang ada di depan kita yang besar, itu menggoyahkan ketaatan saya. Ya, aduh kok begini ya, kok besar sekali. Nah, sehingga tadi pagi saya mulai kemarin ini saya sudah bertobat. Waktu Guatla nyampein firman, oh iya, saya balik, saya mau taat. Terus hari Selasa Pak Gideon nyampein firman, bikin saya tambah balik, saya mau taat, apapun juga saya mau taat, saudara. Nah, tapi dengan ketaatan ini ada perkara-perkara yang hikmatnya saya mau ngomong sama travelnya, saya mau ini, saya mau itu gitu. Saya doa sama Tuhan, ini boleh gak sih saya nawar-nawar gitu ya. Supaya kalau bisa ya bagaimana caranya untuk kita semua bisa berangkat. Itu pergumulan saya. Tapi saya balik untuk ketaatan, ya, taat. Walaupun yang saya hadapi itu batu yang besar, tapi saya mau belajar taat. Itu tidak mudah saudara, betul tidak mudah. Itu bukan karunia, karakter. Ketaatan adalah buah roh. Nah, sesudah itu saya mulai berpikir, ya sudah Tuhan, saya tidak mau pergi dengan kalkulasi ekonomi. Ya, kalau memikirkan segala sesuatu itu dengan pemikiran ekonomi, untung rugi besar begini, dapatnya apa? Enggak kejawab, saudara. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan, saya pokoknya mau taat. Nah, lalu tadi pagi membuat saya tuh bersukacita dan saya, ya Tuhan, tiap hari Engkau memberi kekuatan baru dalam hidup saya. Ya. Tadi pagi waktu saya doa terus Tuhan ngomong gini, yang nyuruh kamu ke Uganda siapa? Tuhan. Kalau engkau ya, punya pembantu, kamu suruh ya,
untuk membeli barang yang harganya sangat mahal. Yang ngasih uang majikannya atau pembantunya? Ya majikannya lah. Kan majikan itu karena percaya sama karyawannya, dia disuruh, dia pasti dilengkapi, dia dikasih duit sampai bisa membeli barang itu. Bener nggak sih? Iya. Kamu tahu kamu disuruh ke sana. Tuhan sanggup untuk memberikan segala perlengkapan yang kamu butuhkan. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap hari Tuhan tuh memberi kekuatan sampai saya percaya Tuhan, percaya dan percaya. Nah, kemarin saya langsung telepon sama Manatur. Ini kan kita pakai Manatur. Kenapa kita harus pakai Manatur? Disebabkan karena dia yang agak berpengalaman untuk daerah Afrika. Dan dia mengatakan, Bu, Uganda itu agak beda dengan Ethiopia katanya. Ethiopia ini sekarang udah maju banget. Tapi kalau Uganda ini masih memang perlu didatangi gitu. Karena Tuhan pasti punya rencana atas Uganda. Cuman keadaannya itu ya begitulah katanya. Masih masa-masa pergolakan, artinya bukan negara maju, sedang berkembang, dia bilang. Saya bilang gini, itu kamu ngasih hotel kok sampai bintang 5, saya bilang mahal jadinya. Bisa nggak sih? Yang penting buat saya ya adalah bukan terlalu mewah. Yang penting kamarnya bersih dan ada AC-nya, cukuplah kayak gitu, saya gitu. Dia bilang, Bu, nanti kalau kita di Zimbabwe itu saya bisa lakukan hal itu. Kalau di Uganda nggak bisa. Kenapa? Ya dapat dikatakan yang namanya bintang 5 itu nggak bisa dibandingkan dengan bintang 5 yang di Jakarta loh, Bu. Gitu. Oh gitu. Iya, yang namanya bintang 5 itu ya nggak tahu lah, pokoknya ini yang baik bukan terbaik, tapi cukup baik, dia bilang gitu. Itu sudah bintang 5. Iya, oh ya udah. Ya, saya nggak bisa apa-apa, dia mungkin lebih tahu daripada saya. Terus kan browser, kan di situ katanya ada Hilton, ada ini. Iya Bu, jangan dibandingkan Hilton di Uganda dengan Hilton yang nggak ada di Bandung atau di Jakarta katanya. Oh, ya sudahlah, saya nggak ngerti. Jadi itu tetap bintang 5. Iya tetap bintang 5, nggak bisa, dia bilang gitu. Terus tentang kendaraan dan sebagainya ya dan sebagainya. Terus saya bilang gini, ya sudahlah. Ya, yang penting saya sudah ngomong sama kamu. Terus saya hanya minta, saya bilang, deadline-nya untuk pendaftaran untuk uang muka yang 15 juta, saya bilang diundur sampai 1 Maret. Gitu. Yang kedua permintaan saya, jangan 15 juta, 7,5 juta saja. Dia diem. Akhirnya telepon, Bu, sebenarnya airline-nya nggak bisa. Jadi kalau mau daftar, ya harus bayar 15 juta. Ya saya nawar 7,5 juta, saya bilang gitu. Jadi maksudnya ya kamu reka-reka sajalah. Apa kamu nombokin dulu atau gimana? Pokoknya saya minta 7,5 juta untuk meringankan semuanya. Akhirnya setuju dia. Ya, jadi saya mau sampaikan saudara. Jadi sekarang saya berdoa, kalian berdoa. Yang penting daftar dulu, ya daftar dulu, nyatetkan nama sama Ibu Guatlan. Saya rencana mau ikut, belum bayar dulu.
Bayarnya nanti tanggal 28 Februari supaya tanggal 1-nya bisa ditransfer ya. Untuk kota Sion ya. Kalau untuk yang dari luar kota sudah banyak yang nanya kan. Jadi untuk yang dari luar kota kalau mau daftar ya langsung ke Manatur. Mau langsung bayar 7,5 juta boleh. Langsung kamu ngomong, "Bu, saya daftar. Nanti tanggal 25 saya transfer 7,5 juta. Kalau misalnya saudara sudah punya uang, ya langsung transfer, ya sama dengan deposit kan, sama dengan nabung ya. Dan saudara yang di sini kalau saya udah punya uang Ibu Guatlan, ya nggak apa-apa, transfer aja ke Ibu Guatlan 7,5 juta ya. Ini saya sampaikan, ini sudah perjuangan saya saudara ya. Tapi percayalah, waktunya tiba saya tanya, kalau bayar terakhir kapan? Bulan Mei katanya gitu, 26 Mei kurang lebih ya, karena kita mau berangkatnya sekitar 26-27 Juni. Sebulan sebelumnya itu harus lunas katanya gitu. Nah saya bilang, nih kan itu kurang lebih 4.900-an lah ya. Nah kalau ini saya deal sama kamu dolar loh, saya bilang gitu ya. Jadi kalau dolar turun ya, dolar turun dengan uang rupiah ini sekarang kan sekitar 16. Kalau misalnya dolar 10.000 misalnya, saya tetap bayar 49 loh. Jangan kamu hitung dulu dari 16. Oh iya enggak pokoknya karena saya juga bayarnya ke sana dolar. Jadi karena saya bayarnya dolar ke sana, jadi ya dihitung dolar, dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya 49 ternyata lagi sekarang dihitung-hitung menjadi 48 ya. Ya tetap saya ngomong, Bu ini dapat 48. Kalau misalnya dapat kurangan lagi menjadi 47 ya saya akan kasih tahu. Ini sekarang tidak 49, tidak 48 tapi jadi 47 gitu. Dan nanti kalau misalnya dolar itu turun, ya tetap Ibu bayar 47 kali dolar keadaan sekarang. Ya deal ya saya bilang jangan nanti kamunya menghitungnya begini saya jadi pusing. Iya Bu, percaya saja saya tidak akan melakukan hal itu. Nah ini yang saya sedang kemarin lagi banyak ngobrol-ngobrol sama travelnya. Saudara, sekarang yang saya akan mendorong saudara belajar seperti yang saya alami. Tuhan, kalau kau suruhkan aku ke Uganda, aku pengen jadi berkat di sana, ya. Engkau yang suruh, engkaulah yang akan membiayai. Amin. Amin. Kok enggak amin sih, berarti kamunya enggak percaya lah. Hah? Kamu percaya enggak dulu? Ya kalau kamu enggak percaya nanti enggak berangkat. Sudah, imannya enggak nyampe. Ngomong Bu Nani saya imannya nggak nyampe, mikirin ini itu ya jangan. Ya. Sebab kalau mikirin saya bilang itu batu besar, sungguh. Ya. Tapi saya mau belajar taat. Ya. Kalau engkau salah satu orang yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan, taat sama Tuhan. Kalau kamu taat, semua akan diatur Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kau berikan kepada kami. Kami mau mendapatkan karunia, tapi kami mau Tuhan belajar ketaatan. Salah satu daripada karakter buah roh yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tahu akan batu besar yang ada di hadapan kami dengan biaya yang besar ke Uganda. Tapi kami mau percaya, batu sebesar apapun di hadapan-Mu adalah kerikil Tuhan. Begitu Engkau tendang, kerikil itu akan pergi dan kami akan berjalan. Dan tidak ada penghalang lagi yang menghalangi kami untuk hidup di dalam ketaatan,
untuk melakukan menjadi berkat di Uganda. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya bahwa ketaatan akan menerobos segala sesuatu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan terus seperti yang Engkau mau. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Iman adalah karunia Tuhan. Tadi kami sudah melihat bahwa ada bahasa roh bla 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 dan ada satu iman itu karunia. Oleh karena itu saat ini kami minta taruh iman kami pagi hari ini. Karuniakan iman buat kami Tuhan untuk melangkah dan melompat ke Uganda. Walaupun itu sesuatu hal yang mustahil, tapi kami mau belajar. Kami mau minta karunia ini. Dan karunia ini Tuhan, iman ini, kalau Kau tanam dalam hati kami akan melompat Tuhan. Bahkan tembok akan dilompati. Kalau kami melihat mujizat-mujizat yang terjadi di taman, tembok bisa keluar minyak. Kami percaya itu yang dinamakan vas bunga bisa keluar minyak. Dan kemarin bunga-bunga yang ada di taman bunga mawar, kolam cinta, keluar minyak. Engkau terus menyatakan kemujizatan-Mu dan cinta-Mu buat kami. Engkau mengasihi kami. Engkau akan melakukan perkara yang ajaib buat kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Bangkitkan iman kami untuk bersama-sama Tuhan. Untuk bersama-sama menginjakkan kaki kami dengan ketaatan untuk ke Uganda. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Buat kami percaya bahwa apa yang Kau rencanakan akan jadi atas hidup kami. Engkau akan membuat perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Tahun ini adalah tahun kebaikan. Tahun yang penuh dengan lemak di mana kami jalani. Kenikmatan akan kami dapatkan. Tuhan, kami percaya. Kami percaya. Tarik iman kami. Untuk kami masuk dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih untuk semuanya. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tidak ingin Tuhan semua yang di luar yang sudah daftar berbondong-bondong. Tapi kami akan daftar. Kami akan percaya. Kami akan berjalan bersama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Karena kami tahu ini jatah daripada Sion Tuhan. Jatah daripada Sion Tuhan, kami minta jatah ini kami raih Tuhan. Dan kami boleh menikmatinya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa tetap untuk keadaan Megatrust saat ini. Tuhan, kalau kami mendengar berita-berita di sosmed seolah-olah Jakarta dikepung oleh banjir, daerah Kalimantan dikepung, bahkan yang kami dengar sampai di luar negeri banyak yang dikepung oleh air. Tuhan, kami minta Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Segala perkara yang Kau izinkan terjadi, Engkau yang akan memegang kendali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami sangat percaya bahwa Engkau akan mengendalikan segala-galanya. Engkau tahu apa yang terjadi di Indramayu. Engkau tahu yang terjadi di sekitar kota Sion dan daerah-daerah pinggiran. Tuhan, Engkau yang akan terus melakukan yang terbaik untuk kota ini, yang terbaik buat bangsa ini.
Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pemimpin-pemimpin daerah dari 38 provinsi. Kami tetap mendoakan mereka untuk taat dan setia kepadamu, takut kepadamu, untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Beri hikmat marifat-Mu Tuhan, buat kerjasama yang baik, buat unity Tuhan, antara Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya. Kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, sekali lagi kami minta kekuatan baru, berkat yang terus-menerus Kau bukakan. Biarlah 12 pintu gerbang-Mu terbuka buat kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, yang timbul dalam hati, Engkau sediakan semua buat kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan hal ini. Kami percaya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan kesehatan yang baru. Berikan kami anugerah yang baru. Terima kasih, dan terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan Yesus, ini minyak keajaiban. Ini minyak supranatural. Biarlah hidup kami selalu berjalan dalam supranatural. Tentang pergi ke Uganda, tentang semua pekerjaan, tentang semua pikiran kami, dan semua apa yang kami hadapi. Apapun yang ada di hadapan kami akan terus jalani bersama dengan Engkau. Berjalan dalam supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kami pun Engkau celikan. Telinga kami Engkau buat mengerti dan mendengar. Bibir mulut kami tetap percaya akan seluruh janji-Mu. Hati kami Tuhan, Engkau tetap pegang teguh. Semua yang tidak baik Engkau serah, semua roh keraguan-raguan, semua roh ketakutan, semua roh kekurangan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami supaya hari ini berkat-Mu mulai mengalir. Hari ini mengalir sampai dengan akhir Februari kami bisa bayar. Terima kasih untuk semuanya. Berkaki kami pun kami percaya kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.